Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Baik anak-anak ustazah, semoga antum bersemangat ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagian tanaman, yaitu adalah bunga. Oke. Ini terdapat dalam KD 3.1, yaitu menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran adalah biar antum bisa menyebutkan bagian-bagian bunga. Kemudian antum memahami fungsi bagian bunga dan proses penyebutan pada bunga. Nah, anak-anak ustazah, di dalam Al-Quran juga terdapat tentang tanaman ya. Luar biasa, kemarin juga kita bahas contoh perumpamaan tanaman pohon yang baik ya. Hari ini kita bahas tentang ayat Al-Quran surat Al-An'am 141 mengatakan, dan dialah yang menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah ayat yang menganjurkan kita bagaimana bersyukur terhadap tanaman yang ada, dan kalau ada berbuah maka makanlah dan keluarkanlah infak dan sedekahnya. Dan janganlah kita berlebih-lebihan dalam memakannya ya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Subhanallah. Kita lanjut bagian-bagian bunga. Nah, anak-anak ustazah, kemarin kita sudah bahas sedikit, bunga merupakan bagian terindah dari tanaman. Bunga merupakan alat perkembangbiakan bagi sebagian tumbuhan, yang bagian-bagiannya ada mahkota, ada pelopak, ada tangkai bunga, ya, ada kepala sari, benang sari, kepala putih, dan tangkai putih ya. Nah, kemudian ada namanya bunga lengkap. Nah, anak-anak ustazah, bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga ya, yaitu putih. Ada putih, ada benang sari, kelopak, mahkota, dan tangkai bunga. Nah, dikatakan lengkap apabila bunga memiliki semua bagian ini. Nah, putih merupakan alat reproduksi betina pada bunga. Kemudian kalau benang sari, ini merupakan alat reproduksi jantan ya. Kemudian kelopak bunga merupakan bagian yang berwarna hijau yang berfungsi melindungi bunga sebelum mekar ya. Kemudian mahkota, bagian bunga yang berwarna berfungsi untuk menarik perhatian hewan yang membantu proses penyerbukan. Nah, kemudian ada tangkai bunga, bagian bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak terbawa oleh angin. Oke. Nah, ustazah, kita lanjut. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Ya, misalnya ada bunga yang tidak memiliki kelopak ya, tidak memiliki benang sari. Nah, ini contohnya ada pada bunga kemboja dan kelapa ya.
Nah, penyerbukan. Nah, proses penyerbukan pada tanaman itu dapat dibantu oleh angin, burung, serangga, atau juga manusia ya. Nah, setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan yang menghasilkan bakal biji. Bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, anak-anak ustazah, itulah bagian dari bunga. Semoga anak-anak paham semuanya dan bisa mempraktekkan ya di dalam pemeliharaan tanaman sehingga tanaman itu bisa berkembang ya, bisa menjadi buah. Misalnya kita menanam pohon atau pohon mangga atau tomat misalnya. Nah, dengan dirawat, dengan dijaga, dia akan bisa menghasilkan buah ya yang bisa kita nikmati. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.